stadion dengan jumlah penonton terbanyak nomor 4 dalam rata-rata pertandingan yang berlangsung di Indonesia Super League musim ini. Baru saja kick off babak kedua dari wasit Dodi Setia Permana. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Hilton Moreira. Fandi Mohtar meninggalkan lapangan permainan. Lapan ke dalam kali ini Ruben Sanadi bagi Persipura Jayapura. Belum ada pergantian pemain lagi setelah tadi Sriwijaya FC melakukan pergantian, menarik Sultan sama dengan Eric Wicks-Lewis. Sementara Persipura Jayapura menarik Patrick Wanggai dengan Ian Luis Cabes. Lee Dong-won terlihat sedikit kelelahan. Betul. Dari gestur tubuh, body language-nya memang sudah terlihat dia kelelahan. Mendapat gempuran terus-menerus dari Ian Luis Cabes, Zarahan Keranggar, Boaz Salosa, dan juga sebelumnya Patrick Wanggai. Kembali masih ada Lee Dong-won, kali ini bola Manu Wanggai. Ian Luis Cabes, kembali Manu Wanggai bagi Persipura Jayapura. Masih Manu Wanggai memindahkan bola kali ini kepada Bio Paulin. Umpan ke dalam kotak penalti Bio Paulin. Otavio Dutra kali ini sebuah peluang. Tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat sebuah permainan yang luar biasa dari Persipura. Bagaimana seorang Bio bisa berada dalam garis serang dan mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Otavio Dutra sebelum kawannya terperangkap offside tadi. Peluang kali ini kembali didapatkan oleh Persipura Jayapura. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan Gerald Pangkali kali ini. Tidak akurat umpan dari Gerald Pangkali. Pemain juga sempat memperkuat beberapa tim, diantaranya adalah Persija Jakarta dan juga Persikapas Pasuruan. Dengan gawang yang dilakukan oleh Rifki Mokodompit yang pelan-pelan mulai memberikan penampilan yang memukau dan mulai memberikan sebuah ancaman kepada Ferry Rodin Sulu sebagai penjaga gawang utama Sriwijaya FC. Eric Wicks-Lewis kali ini serangan dari Sriwijaya FC kepada Hilton Moreira. Tantan. Kembali masih ada Lim Junsik. Fandi Mohtar kali ini menguasai bola. Umpan Fandi Mohtar, cukup baik Fandi Mohtar kepada M. Fahrudin. Tapi ada sebuah recovery dan intercept dari Ruben Sanadi. Ya, baik sekali kita lihat helping yang coba dilakukan tadi oleh Ruben Sanadi untuk ikut melakukan marking terhadap Fahrudin. Terjadi miskomunikasi sepertinya antara Tantan dan juga Hilton. Dan gawang kali ini Yu Jae-hun. Kembali tekanan dari Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes telah ditunggu oleh Mahyadi Pangabean. Masih Ian Luis Cabes. Lapan ke dalam kali ini masih untuk Persipura Jayapura. Persipura Jayapura berada di puncak klasemen Indonesia Super League dengan poin 34. Sedangkan Sriwijaya FC saat ini berada di peringkat 5 dengan poin 29. Kita lihat bagaimana bench dari Sriwijaya FC dan tendangan dari Boaz Salosa. Penempatan posisi Rifki Mokodompit kali ini sangat baik. Depan ke dalam. Tersaksikan Bio Paulin. Kembali Eric Wicks-Lewis duel dengan Lim Junsik. Fandi Mohtar kembali kepada Eric Wicks-Lewis.
permainan Baik kali sekali. ini. Dan M. Fahrudin dalam kotak penalti. Sayang sekali. Ian Luis Cabes mengajak lari Lee Dong-won. Masih Ian Luis Cabes, ditunggu dia oleh Abdul Rahman. Kali ini bola dikuasai oleh Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar. Mendiakan bola ke tengah pada Manu Anggai. Ada Boaz Salosa dan kali ini adalah Manu Anggai. Masih Manu Anggai. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat apik dari sektor kiri. Dimulai oleh drive dari Jarahan. Kemudian terjadi scrimmage sedikit. Kesalahan yang dilakukan oleh center back dari Sriwijaya memberikan Manu sebuah kesempatan. Sayang sekali tendangannya masih jauh dari target. Kita lihat gaya dari Jackson agak sedikit meradang karena begitu banyak kesempatan sebenarnya diperoleh oleh anak asuhnya. Namun sejauh ini finishing sepertinya menjadi persoalan. Kembali kita saksikan kali ini permainan mencoba bangun oleh Sriwijaya FC melalui Mahyadi Panggabean. Ada Eric Wicks Lewis kali ini cukup kosong. Eric Wicks Lewis melihat pergerakan, masih Eric Wicks Lewis mendelay bola. Eric Wicks Lewis walaupun dua pemain tadi berusaha untuk menghentikannya. Offside. Berada posisi offside Ian Luis Cabes. Ya. Terlalu lama saya lihat tadi Eric Wicks memainkan bola sehingga bisa direbut dan menjadi sebuah counter yang berbahaya. Dengan bebas kali ini akan dilakukan oleh Abdul Rahman bagi Sriwijaya FC. Kembali kepada Ponario Asaman. Kembali para pemain Sriwijaya FC berusaha untuk mempermainkan bola melalui kombinasi bola-bola pendek dan umpan-umpan panjang. Sangat sulit kita saksikan ada pertahanan Otavio Dutra dan kali ini bola dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa menguasai bola. Kembali berikan bola. Zarahan Keranggar. Terupas tadi maksudnya pada Ian Luis Cabes. Berhasil intercept oleh Abdul Rahman. Kecepatan dari Tantan. Masih Tantan kali ini berusaha melewati Ricardo Salampesi. Masih Tantan kita saksikan duel 1 lawan 1. Ada kesempatan dari M. Fahrudin kita saksikan peluang terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC di babak kedua. Inilah permainan yang sebetulnya diinginkan oleh Kasar tadi. Bagaimana mereka melakukan counter yang sangat cepat. Kemudian helping ataupun coming from behind yang juga dari gelandang bisa melakukan shooting. Mulai hidup saya kira serangan dari Sriwijaya kali ini. Eric Wicks Lewis. Oh. Ya, ada friksi antara Lee Dong-won dan juga Bio Paulin. Ya, harus lebih bisa menahan emosi Lee Dong-won dan juga Bio Paulin. Ya, harus tetap kepala dingin saya kira. Dan selalu seperti ini Persipura dengan Ya, hukuman yang pantas, dua-duanya mendapatkan kartu kuning. Saya rasa adalah hukuman yang pantas. ya, Ya, tarik-menarik, Iya, dorong-mendorong antara dua pemain ini. Dimulai oleh Lee Dong-won tapi diladeni oleh Bio Paulin. Jadi kartu kuning dua-duanya Iya. mendapatkan sesuatu yang sangat pantas. Derby atau juga pertandingan yang keras seperti Betul. ini memang mengingat kita terhadap pertandingan derby tentunya ya. Walaupun ini kita lebih melihat adalah sebuah pertandingan prestis antara dua tim yang sama-sama mengoleksi trofi terbanyak di Indonesia Super League. ya ini tentu juga dilatari oleh banyak peristiwa sebelumnya Rendra. Bagaimana rivalitas dan suhu persaingan di laga-laga puncak sebelumnya yang pernah dilakukan oleh kedua tim membuat masing-masing kesebelasan membawa aura itu ke laga pada malam hari ini sehingga pemain pun ikut terbawa emosinya. Ditambah juga kondisi saat ini masih imbang 0-0. Betul.
akan dilanjutkan kali ini boleh oleh Rifki Moko Dompit. Abdul Rahman, Nario Astaman, kembali masih ada Ricardo Salampesi. Lebih keluar menyerang Sriwijaya FC di babak kedua. Seperti tadi kita katakan Rendra bahwa dibutuhkan keberanian bagi Sriwijaya untuk bisa keluar dari tekanan. Tentu dengan mengambil resiko bahwa mereka akan Bisa kemasukan kapanpun. kapanpun karena transisi yang mereka lakukan juga tidak begitu baik sebetulnya. Ya, ini adalah sebuah pilihan yang pastinya sangat berat bagi Ya. Kasar tadi, meminta timnya untuk keluar menyerang. Tapi tidak ada pilihan lain yang untuk mereka lakukan agar bisa meraih poin penuh dalam laga kandang. Masih kali ini boleh dikuasai oleh Hilton Moreira. Oh, Tendangan Hilton Moreira masih melebar dari gawang Yoo Jae-hoon. iya. Sebuah kesalahan sedikit tadi dari Ruben Sanadi yang bisa memberikan space sebelumnya, tentu saja dalam adegan sebelumnya. Dan gawang kali ini dilakukan oleh Yoo Jae-hoon. Boasa Losa lihat masih belum bisa memberikan sebuah tekanan yang lebih berbahaya seperti apa yang dilakukan di babak pertama tadi untuk gawang Rifki Moko Dompit. Fandi Motar tampaknya juga cukup sukses memberikan pengawalan kepada Boasa Losa. Dan itu yang membuat Fandi Motar tidak terlihat membantu penyerangan karena ia lebih terfokus untuk memberikan pertahanan atau juga penjagaan kepada Boasa Losa. Betul, saya kira keputusan yang tepat dari Kasar tadi untuk mendisiplinkan para pemain belakangnya. Ya, duel antara dua pemain Brazil, Otavio Dutra dan juga Hilton Moreira. Ya, saya kira memang pelanggaran gerakan yang agak nakal tadi diperlihatkan oleh Hilton terhadap Otavio Dutra. Sebuah aksi yang tidak perlu, saya kira. Lemparan-lemparan ini hanya merugikan tim dari tuan rumah sendiri. Ya, sekali lagi fanatisme penonton sepak bola Indonesia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dan kita saksikan ini merupakan tribun VIP dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kedua wakil dari tim Persipura Jayapura dan juga Sriwijaya FC Ya. berada di sana. Mereka cukup tenang dan mereka bisa berdampingan duduk, dan saya rasa juga itu yang harus dicontoh oleh para penonton. Baik sekali. Serangan kali ini kita saksikan kembali dilakukan oleh Sriwijaya FC. Onario Astaman berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Hilton Moreira. Ya, kita lihat memasuki 15 menit pertama di babak kedua, Sriwijaya FC mulai menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan Indonesia Super League. Sepertinya memang seolah-olah mereka di babak pertama menyimpan energi untuk bisa keluar, menyerang, menghabiskan kekuatannya di babak kedua. Dan ini sudah mulai diperlihatkan. Sebaliknya Persipura justru malah sedikit mengendur. Dan ini bisa jadi adalah sebuah perang strategi. Iya, betul. Di satu sisi Jackson F. Tiago tahu Kasar tadi memompa anak-anak asuhnya melakukan tekanan di 15 menit pertama, dan giliran Persipura yang sedikit menahan terlebih dahulu, dan kita akan bisa lihat di 15 menit kedua nanti dan juga di 15 menit ketiga di babak kedua ini apa yang akan diterapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ya, situasinya sudah semakin terbuka, permainan sudah terbuka. Saya kira semestinya jika skenario berjalan sesuai dengan apa yang mereka peragakan di lapangan, akan ada gol yang tercipta, Rendra. Karena kita lihat Sriwijaya sudah membuka pintunya, lebih menyerang kali ini. Kita lihat ada space di sana. terbuka Zarahan sekali. Keranggar kita saksikan melewati 3 pemain. Boasa Losa kali ini masih Boasa Losa. Boasa Losa masih bisa diamankan oleh Rifki Moko Dompit. Sementara ini kita saksikan bagaimana Zarahan Keranggar masih tergeletak di lapangan.
Peluang didapatkan, kita saksikan tendangan dari Boaz Salosa. Walaupun bukan dengan kekuatan kaki terbaiknya, dengan kaki kanan. Ini dia merupakan top skor sementara Indonesia Super League, Boaz Salosa. Prestasi dari kedua tim juga sebenarnya sama-sama cukup mengkilap di kancah sepak bola Asia, di mana pada tahun 2010 Sriwijaya FC lolos ke babak 16 besar Piala AFC, sedangkan Persipura Jayapura juga tampil cukup baik di kancah Piala AFC pada tahun 2011. Kembali kita saksikan Hilton Moreira terus mendapatkan pengawalan dari Bio Paulin. Ahmad Jufrianto, Lim Junsik. Pelanggaran untuk Sriwijaya FC. Ya, kita amati dalam beberapa menit terakhir ini serangan lebih banyak difokuskan dari rusuk sisi kiri. Penyerangan Sriwijaya ataupun sisi kanan pertahanan dari Persipura. Apakah ini sebuah strategi untuk menarik keluar Bio dari posnya? Oh, Peluang didapatkan. Sebuah peluang emas dari Hilton Moreira, masih berada di semisal dari Yo Jae-hoon. Pelan-pelan kali ini Sriwijaya FC terus melakukan gempuran terhadap Persipura Jayapura. situasi betul-betul berbalik, Rendra. Kita lihat sebuah set piece yang sangat baik dan peluang emas saya kira yang mestinya bisa menjadi gol. Sayang sekali umpan yang begitu memanjakan justru gagal dikonversi dengan sangat baik oleh Hilton Moreira. Ya, sedikit yang menarik adalah yang memberikan umpan adalah Fandi Mokhtar yang sepanjang babak pertama hampir tidak pernah melewati garis tengah. Ya. Ini tentu menjadi kejutan bagi para pemain Persipura karena ternyata Sriwijaya tidak seperti yang mereka bayangkan di babak pertama. Kali ini Sriwijaya keluar menekan, ganti meneror pertahanan dari Persipura. Ruben Sanadi, Persipura Jayapura. Kembali serangan balik, Eric Wicks Lewis. Duel dia dengan Lim Junsik, masih Eric Wicks Lewis. Kelebihan Eric Wicks Lewis adalah mampu melindungi bola walaupun terus mendapatkan tekanan. Play on kali ini, Manu Anggai. Umpan yang sangat baik dari Manu Anggai, tapi dibaca tadi oleh Abdurrahman. Eric Wicks Lewis kembali. Hilton Moreira. Mahyadi Pangabean berikan bola kepada Ahmad Jufrianto. Kita lihat Ahmad Jufrianto pun juga begitu aktif untuk melakukan tekanan. Kembali Ahmad Jufrianto melakukan delay bola. Oh, terlalu deras saya kira umpan dari Bonario. Jason F. Tiago terus memberikan instruksinya. Ada pergantian pemain sepertinya Rendra dari Persipura. Ya, kita tunggu Persipura Jayapura. Dan yang dimasukkan adalah Nelson Alom. Ini juga salah seorang pemain baru di Persipura Jayapura yang masuk dalam skuad di musim ini, menggantikan Gerald Pangkali. Seperti tidak pernah kehabisan talenta-talenta baru Persipura Jayapura, dan sekarang mereka menghadirkan Nelson Alom. Saya kira sebuah keputusan yang berani, Rendra. Apakah Jackson melihat bahwa Gerard tidak cukup mampu untuk bertahan 90 menit di lapangan?
sehingga memasukkan pemain muda Nelson Alom yang minim pengalaman di laga yang sangat krusial. Pertarungan ataupun duel mid yang sangat ketat diperlihatkan antara Otavio Dutra dan juga Hilton Moreira. Oh. Lee, akankah kembali terlibat duel dengan Kita akan menunggu Zio? ini. Masih ada Manuang guys sambil terbang tadi dia. Halau sepak pojok dari Sriwijaya FC. Yang Luis Cabes berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Ada Ponario Astaman. Masih Zarahan Keranggar. Bukan pelanggaran. Ya, saya kira tepat. Ya, sebuah keputusan membuang bola sebagai tindakan fair play dari pemain Sriwijaya FC. Melihat tadi Zarahan Keranggar masih tergeletak. Ya, saya kira gerakan menghindar justru diperlihatkan oleh Zarahan, bukan ada kontak. Ya, ataupun dia terganggu bisa juga, Rendra, tergantung persepsi wasit saya kira. Kita lihat Zarahan Keranggar. Bola fair play dari Otavio Dutra. Lebaran ke dalam kali ini. Fandi Mohtar. Pada Eric Wicks Lewis. Masih Eric Wicks Lewis. Iya. Kalah body dengan Bio Paulin. Dibuang saya bola Lee Dong Won. Kembali Ponario Astaman kepada Eric Wicks Lewis. Ada Ahmad Jufrianto, masih Sriwijaya FC. Sebuah keberanian saya kira yang terlalu beresiko dari Ahmad Jufrianto maupun juga Mayadi tadi bermain kombinasi di lini tengah dengan sangat tidak aman. Ricardo Salampesi. Terlalu jauh. Ya, dari 28 gol yang sudah dicetak oleh Sriwijaya FC, 35% diantaranya mereka cetak di 15 menit terakhir. Karena memang Sriwijaya FC terkenal sebagai tim yang sering memberikan kejutan gol-golnya di menit-menit akhir. Sementara ini juga Persipura Jayapura 21% golnya dicetak di 15 menit terakhir dari 31 gol yang telah mereka lesakkan ke gawang lawan. Jadi memang kedua tim sama-sama memiliki statistik yang cukup baik dalam mencetak gol 15 menit terakhir, dan itu akan kita tunggu di laga yang masih 0-0 dalam laga laki antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Dan memang 15 menit terakhir sangat vital karena pada saat itulah kondisi stamina sudah sangat menurun. Dan emosi juga sudah semakin tinggi. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa. Kita lihat mencoba melakukan drive Boaz Salosa. M. Fahrudin. Ya, malam hari ini juga Boaz Salosa
sedikit berkurang Iya. tusukan-tusukannya. Betul. Karena memang perannya sekarang lebih sebagai pengumpan Rendra daripada eksekutor. Dan dia seperti memang sendirian bekerja. Serangan kali ini coba dibangun oleh Ian Luis Cabez. Kembali Lim Jun Sik. Berikan bola kepada Ian Luis Cabez. Ya, sepak sudut. Kita lihat Boas kembali yang akan mengambil tendangan sudut. Kerja berat memang bagi Boas pada malam hari ini. Dia harus menjadi feeder ataupun pengumpan, kemudian penetrator, bahkan sebagai eksekutor sekaligus. Wajar jika dia saat ini sudah mengoleksi 12 gol karena dia banyak memberikan kontribusi bagi tim. Review Moko Dompit, penampilannya juga sangat baik di Iya. malam hari ini. Beberapa kali dia melakukan saving yang sempurna. Lebar ke dalam untuk Persipura Jayapura atau Sriwijaya FC. Fandi Mohtar. Sriwijaya FC masih menyimpan kartu trufnya seperti Aliudin. Sedangkan Persipura Jayapura juga masih menyimpan Lukas Mandowen ataupun juga Ferry Pahabol. Betul. Apabila hanya ingin mengamankan poin 1 bagi Persipura Jayapura, mereka cukup bermain seperti ini, tidak perlu memasukkan penyerang lagi. Tapi bagi Sriwijaya FC, kemenangan pasti menjadi satu hal yang sangat berharga untuk bisa memperbaiki peringkat mereka di klasemen Indonesia Super League yang saat ini tertahan di peringkat 5. Dan kita juga bisa lihat tadi dalam tayangan yang sebelumnya, Kasar tadi menyiapkan Diego Santos. Ini akan sangat menarik. Apakah akan menarik Ahmad Jufrianto atau malah menarik salah satu di antara Abdurrahman atau juga Lee Dong-won. Dua pemain ini sebenarnya tampil cukup baik, tapi memang Lee Dong-won terlihat sedikit kelelahan setelah digempur habis-habisan oleh para pemain Persipura Jayapura di babak pertama. Dan tantangan kali ini, peluang didapatkan Eric Wicks Lewis. Masih ada Ricardo Salampesi. Tendangan Ahmad Jufrianto tidak sempurna. Zarahan Keranggar. Masih ada Fandi Mohtar. Lee Dong-won. Pelanggaran tadi dari Ruben Sanadi. Ya. Urusan tepat terus dan Diogo menggantikan Fahrudin. Sangat menarik Rendra. Jadi terlihat sekali bahwa Kasar tadi ingin memperkuat lini pertahanan. Ya, Diego Santos masuk menggantikan M. Fahrudin. Kita akan lihat bermain di posisi apakah Diego Santos. Pemain kelahiran Brazil tapi juga memiliki paspor Timor Leste. Gubernur Sumatera Selatan Alif Nurdin yang juga menyaksikan dari pinggir lapangan laga laki malam hari ini dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kembali kali ini adalah Fandi Mohtar. Ruben Sanadi.
Baik sekali. Baru saja bermain, tapi Diogo Santos sudah mendapatkan sebuah tackling. Ya, sepertinya peran baru juga dimainkan oleh Diogo Santos. Sekarang dia lebih ke depan bermain. Ya, sebetulnya ini lebih ke diving, Rendra, kalau kita lihat. Mahir Pangabean. Kartu kuning diberikan kepada Ruben Sanadi. Dan Mahir Pangabean dengan kaki kirinya mencoba memberikan umpan. Ya, sekali lagi juga kita saksikan ada sedikit asap dari tribun penonton. Dan ini sangat mengganggu bagi para pemain yang berlaga di pertandingan malam hari ini. Dan ini juga menjadi sebuah himbauan sekali lagi kepada para penonton juga agar tidak melakukan hal-hal seperti ini yang tentunya sangat mengganggu jalannya pertandingan. Oh, ya, betul sekali, Rendra. Wasit bisa saja menghentikan jalannya pertandingan jika pandangan pemain terhalang oleh kabut asap. Ferry Pahabol dimainkan, Rendra, menggantikan Jaran Kerangkar seperti tadi kita duga. Bicarakan. Ya. Semua potensi sudah dikeluarkan oleh pelatih Jackson untuk memaksimalkan poin pada laga malam hari ini dengan menurunkan semua kekuatan terbaiknya. Ya, kartu truf Ferry Pahabol dimasukkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Ferry Pahabol adalah pemain yang mencetak hat-trick ketika tim Persipura Jayapura menaklukkan Mitra Kukar dalam partai tandang. Itu menjadi salah satu kemenangan tandang terbesar yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Kembali Lee Dong Won dan juga Bio Paulin. Sebuah pemandangan yang kontras, Rendra. Mereka seperti ingin bergulat. Berhasil diamankan oleh Yo Jae-hoon. Tendangan melengkung tadi dari Mahyadi Pangabean. Iya, sempat terjadi benturan keras tadi saya kira yang diderita oleh Yo Jae-hoon. Kita saksikan, Rendra, sebuah swing tadi dari Mahyadi. Ditabrak dia oleh Ahmad Juprianto. Bang, ya, gerakan mengganggu saya kira, dan inilah memang resiko yang harus tentu saja dilindungi oleh wasit karena posisi penjaga gawang adalah posisi yang sangat sensitif di kotak kecil. Masih mendapatkan perawatan Yo Jae-hoon setelah tadi ditabrak oleh Ahmad Jufrianto. Ya, terbatuk-batuk karena memang asap juga ikut mempengaruhi pandangan dari Lee Jae-woon. Kita lihat. Terlepas dari itu kita saksikan adalah tendangan berkelas tadi dilepaskan oleh Mahyadi Pangabean. Ya, kembali kita juga saksikan. Penonton pun juga terkena dampaknya dari asap yang memang terjadi. Ya, sebenarnya kita saksikan juga ada para pendukung dari tim Persipura di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ya, ini tentu juga harus menjadi perhatian bagi operator untuk mengingatkan ataupun juga memberikan sanksi bagi tuan rumah yang tidak siap untuk melakukan pengamanan jalannya pertandingan. Sehingga kita lihat secara langsung bagaimana begitu banyak bom asap. Artinya pihak keamanan pun juga tidak sigap dalam memberikan kenyamanan bagi penonton karena ada di antara mereka yang membawa bom asap dan membuat pertandingan menjadi banyak terhenti.
kembali kita lihat sebuah peluang yang didapatkan. India, M. Fahrudin, tendangannya masih hanya tipis di atas mistar dari Yo Jae-hoon. Satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Dan ini merupakan aksi dari Captain Tim Boaz Salosa. Dan fanatisme laki yang ditunjukkan oleh para penonton terus memberikan dukungannya. Sementara Yo Jae-hoon sudah mulai berdiri. Ya, cukup lama Rendra pertandingan terhenti dalam beberapa kali. Ini bisa membuat additional time berlangsung 5 menit. Karena cukup banyak waktu yang terbuang. Baik sekali sebuah umpan terobosan tadi, tapi terlalu deras tadi. Tantan. Kasar tadi. Kembali kita saksikan bagaimana Persipura Jayapura masih belum juga ada yang bisa menjebol gawangnya hingga pertandingan ke-15 ini. Setelah hanya 4 pemain yang bisa mencetak gol ke gawang mereka. Kembali kita saksikan Boaz Salosa. Terakhir kali gawang Persipura Jayapura jebol adalah pada tanggal 3 Maret 2013 oleh Barito Putra ketika mereka unggul 4-1. Dan kembali kali ini sebuah peluang Boaz Salosa, masih Boaz Salosa. Ada sebuah pengamanan tadi dari Fandi Mohtar. Hampir saja sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Boaz untuk menceploskan bola ke gawang Rifki Mokodompit, tapi masih bisa terblok tadi. Ya, setelah laga ini Persipura Jayapura akan menjalani 2 partai sisa di paruh musim ini, masing-masing menghadapi Gresik United dan Arema Indonesia dalam partai kandang pada tanggal 24 dan 28 April 2013. April yang berat tentu saja bagi Persipura. Apabila mereka ingin menjadi juara paruh musim. Peluang didapatkan kali ini. Ada Bio Paulin. Sedangkan Sriwijaya FC juga masih akan terus bermain dengan tim-tim asal Papua setelah sebelumnya mereka menaklukkan Persiwa Wamena dengan skor 1-0. Malam hari ini kita saksikan mereka masih menghadapi Persipura Jayapura. Sebuah tendangan berikutnya. Dan di 2 sisa laga Indonesia Super League yang memasuki pertengahan musim, mereka masih akan menjadi tamu dari 2 tim Papua, yaitu Persidafon Davon Soro dan juga Persiram Raja Ampat pada hari yang sama, itu 24 dan 28 April 2013. Kita lihat Boaz harus turun ke bawah untuk mencari ataupun menjemput bola. Pelanggaran dilakukan oleh Ferry Pahabol. Iya, pemain yang sangat cepat, Rendra. Tidak boleh sedikit saja pemain belakang lengah ataupun bermain-main dengan bola, maka bisa menjadi petaka jika Pahabol mampu merebutnya. Ya, musim ini Ferry Pahabol juga sedikit menggeser Lukas Mandoen. Ya.
Kembali kita saksikan bagaimana Tantan berusaha untuk mengejar bola. Tantan 5 menit terakhir di waktu normal laga laki dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Masih imbang 0-0 Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. Dua tim yang merupakan dua juara Indonesia Super League dalam 2 musim terakhir. Boas Salosa. Dan kita lihat, inilah dia kelas dari Boas Salosa, top skor sementara Indonesia Super League. Dengan sebuah sentuhan, melop bola merubah kedudukan menjadi 0-1. Persipura Jayapura unggul atas Sriwijaya FC dalam laga lagi malam hari ini. Dan sebuah persembahan khas laki dari Boas Salosa. Ya, luar biasa kita lihat sebuah tendangan kejut. Boleh saya katakan demikian karena tidak disangka-sangka dalam situasi yang tidak biasa kita lihat dari jarak mungkin 20 meter ataupun 25 meter. Boas melengkungkan bola ke tiang jauh. Inilah tipikal Boas, mengapa Persipura terkadang disebut sebagai one man team. Karena di sana ada seorang Boas yang membuat pertandingan menjadi berbeda. Luar biasa tendangan dengan kekuatan kaki terbaiknya Boas. Mampu menaklukkan bahkan 3 hingga 4 pemain Sriwijaya yang coba melakukan kepungan tadi. Membuat seisi Stadion Gelora Bumi Sriwijaya terdiam. Gol berkelas dari Boas Salosa. Top skor sementara Indonesia Super League dengan 13 golnya. Berhasil dicetak dan sekali lagi kita sudah membicarakan tadi. Kalau kedua tim ini sama-sama memiliki statistik selalu mencetak gol di 15 menit terakhir jalannya pertandingan. Dan terbukti malam hari ini Persipura sudah melakukannya. Dan akankah Sriwijaya FC juga melakukannya untuk menahan laju Persipura Jayapura untuk bisa meraih poin penuh dalam laga laki di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ya, dan jika ini skor bertahan, Rendra, tentu ini menjadi kekalahan pertama di kandang bagi Sriwijaya pada musim ini. Sebuah noda saya kira disaksikan langsung oleh gubernur dari Sumatera Selatan. Dan sekaligus kita lihat wajah tegang dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Nurdin melihat timnya tertinggal. Betul. Kita bisa saksikan kali ini Ahmad Jufrianto mendapatkan kartu kuning, melakukan pelanggaran tadi dia terhadap Ian Luis Cabes. Boas Salosa sudah mencetak 13 gol, 3 diantaranya melalui titik penalti. Dan ini sekali lagi membuat Persipura Jayapura memiliki kans besar untuk menjadi juara paruh musim Indonesia Super League. Karena dengan poin ini membuat mereka sedikit meninggalkan Arema Indonesia yang terpaut 1 poin. Karena apabila pertandingan akan berakhir dengan 1-0, maka Persipura Jayapura memiliki poin 37. Ya. Berbeda 4 poin dari Arema Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih Jackson F. Tiago sudah mulai sedikit tenang dan bisa tersenyum melihat tim kesayangannya atau juga tim asuhannya saat ini memimpin atas Sriwijaya FC, juara bertahan Indonesia Super League. Persipura Jayapura juga pernah menaklukkan Sriwijaya FC dalam pertandingan yang berlangsung di Palembang ketika itu pada tanggal 5 Mei 2010. Ketika itu Persipura Jayapura unggul 2-1 atas Sriwijaya FC. Akankah kembali kali ini mengulang kesuksesannya di tahun 2010 itu Persipura Jayapura menaklukkan Sriwijaya FC di kandang mereka? Tersisa beberapa menit lagi karena sekarang sudah memasuki tambahan waktu babak kedua. 5 menit tambahan waktu, masih ada kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menjebol gol kelima ke gawang Persipura Jayapura. Ataukah Persipura Jayapura tetap mempertahankan
5 pertandingan tidak kemasukan gol atau paling tidak adalah jumlah menjadi 450 menit bagi Yoo Jae-hoon. Gawangnya tidak ada yang bisa menjebol atau juga memasukkan bola. Ya, sebuah catatan yang sangat fantastis tentu saja. Ini menunjukkan bukan saja pertahanan Persipura kokoh, tapi juga bagaimana mereka bermain sangat kolektif sehingga pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Itu juga menjadi faktor yang ikut menentukan, Rendra. Terkadang kita melihat clean sheet membuktikan bahwa pertahanan sangat baik. Sebetulnya itu juga tidak terlepas dari kerja keras di lini tengah. Demikian juga yang diperlihatkan oleh Persipura. Masih ada peluang kali didapatkan dan kita lihat sebuah peluang emas dari Ponario Astaman. Masih gagal Sriwijaya FC. Iya, kita lihat terjadi umpan chase saya kira yang sangat baik dari Hilton Moreira. Sayang sekali tendangan setengah volley dari Ponario masih membentur Mistar. Kembali sebuah peluang. Lagi-lagi Boa Salosa gagal kali ini. Sebuah umpan tadi dari Nelson Alom. Kembali kita saksikan kali ini. Lima 15 pertandingan sudah dijalani oleh Persipura Jayapura, 14 diantaranya berhasil mereka lalui tanpa terkalahkan. Sedangkan tim Sriwijaya FC juga 6 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Ya, 2 pemain tergeletak. Sedikit melihat apa yang dilakukan oleh wasit Dodi Setia Permana. Kepemimpinannya cukup Saya kira menjanjikan. Lumayan baik, Rendra ya. Lumayan baik dalam arti tidak banyak kejadian di mana dia melakukan kontroversi dan juga judgement yang diberikan cukup tepat. Kita lihat ada 5 kartu kuning yang diberikan oleh wasit Dodi Setia, 3 untuk Sriwijaya dan 2 untuk Persipura, dan semuanya terlihat merupakan kartu kuning yang pantas. Tidak mudah bagi seorang wasit memimpin laga yang sangat genting ataupun sangat penuh emosi, rivalitas, persaingan, tensi tinggi. Karena tentu ia sendiri juga mendapatkan pressure dari para pemain. Dibutuhkan kebugaran fisik tentu saja, sehingga konsentrasi dalam memimpin juga bisa berjalan baik. Itu yang terpenting dari seorang wasit. Ya, gol yang dicetak oleh Boa Salosa adalah gol yang ke-36 yang terjadi semenjak tahun 2008 pertemuan antara Persipura Jayapura dengan Sriwijaya FC. Kita saksikan Yoo Jae-hoon juga mendapatkan kartu kuning karena dianggap melakukan memperlambat tempo. Ya. Kembali sebuah pertahanan dari Mahyadi Panggabean terhadap Ferry Pahabol. Lempar ke dalam kali ini. Ya, sebuah foul dari Ricardo Salampesi. Dan mungkin foul yang disengaja agar memperlambat waktu. Kita lihat sudah mendekati menit ke-5 dalam masa additional time. Tersisa beberapa detik lagi, kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan dan mencetak gol ke-5 ke gawang Persipura Jayapura dan juga menahan rekor tidak terkalahkan di kandang bagi Sriwijaya FC dan juga dalam 7 pertandingan terakhir. Kembali kita saksikan, baru kita mengatakan hal seperti itu, dan Nelson Alom, pemain baru yang diturunkan oleh Jackson F. Tiago dalam laga krusial ini, laga laki malam hari ini, ternyata memberikan sebuah impresi yang menarik kepada Jackson F. Tiago dengan mencetak gol perdananya malam hari ini. Luar biasa, sebuah talenta muda kembali ditemukan oleh Persipura. Kita lihat tendangan yang sangat keras, berbau spekulasi tapi langsung mengarah tepat.
dan tidak mampu dijangkau oleh Rifki Mokodompit. Tendangan-tendangan seperti ini memang sulit untuk bisa diduga oleh penjaga gawang, apalagi dari jarak yang sangat jauh. Tentu seorang kiper tidak berpikir bola akan disuting langsung. Inilah kehebatan individu-individu dari Persipura. Walaupun mereka punya keunggulan dari kolektivitas, tapi mereka punya individu-individu yang bisa mengubah hasil. Tidak terkalahkan dalam 15 kali pertandingan dan juga mematahkan rekor tak terkalahkan di kandang bagi Sriwijaya FC dan tidak terkalahkan dalam 6 partai sebelumnya bagi Sriwijaya FC dan melahirkan seorang bintang baru bernama Nelson Alam lewat sebuah tendangan jarak jauhnya di laga krusial laga laki malam hari ini di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.